Prairie. Judulnya adalah Rumah Kecil di Rimba Besar. Sahabat Sonora, kalau Anda mengikuti cerita-cerita di pertengahan dan akhir tahun 80-an, kalau Anda pernah lihat film di televisi tentang Little House on the Prairie, ataupun tokoh Laura Ingalls khususnya, nah, saya yakin Anda masih ingat, masih terbayang kurang lebih gimana ceritanya Little House on the Prairie, kemudian tokoh Laura Ingalls dan kehidupan di rumahnya. Nah, cerita itu yang diangkat oleh penerbit Libri dalam Little House seri Laura yang diterbitkan ini, Rumah Kecil di Rimba Besar. Nanti sahabat Sonora, kita akan ngobrol dengan tamu-tamu kita siang hari ini tentang buku ini, dan sahabat Sonora juga boleh bergabung. Kalau ada pertanyaan nanti silakan bisa sampaikan melalui line interaktif Sonora seperti biasa di telepon 633-7783 atau SMS 0812 112 9200. Dan seperti biasa juga, pada akhir acara nanti kami akan berikan 5 paket buku untuk 5 pendengar Sonora yang berpartisipasi. Di sebelah saya sudah hadir Mbak Desire Sihombing. Mbak Desire Sihombing ini adalah seorang pecinta, seorang penggemar Little House on the Prairie, dan juga tentunya tokoh Laura Ingalls-nya ini. Selamat siang, Mbak Desire. Selamat siang, Mas Luki. Ya. Mudah-mudahan kabar baik. Nggak dingin kan ya, Mbak ya? Cukup ya, sejuk ya? Ya, cukup sejuk. Terus selain Mbak Desire, sahabat Sonora, dari penerbit Libri juga hadir ada Mas Bayu Probo. Selamat siang, Mas Bayu. Selamat siang, Mas Luki. Ya, mudah-mudahan kabar baik semuanya ya. Ya. Nah, sahabat Sonora, kita ngobrol sejenak dengan Mbak Desi nih soal buku ini. Kenapa sih? Pertama-tama saya ingin tahu, Mbak Desi mengaku pencinta penggemar. Apanya sih yang dicintai dari seri Little House on the Prairie ataupun tokoh Laura Ingalls-nya ini? Ya, saya pertama kali kenal seri ini tuh di film ya dulu ya. Waktu diputar di TVRI. Itu adalah film yang karena dulu mungkin satu-satunya diputar ya, tapi saya akui itu memang film yang paling bagus. Dan memang saya berikutnya baru tahu kalau ada bukunya yang diterbitkan oleh Libri. Dan di dalam buku itu, dalam seri Laura ini banyak sekali dipetik dari tiap cerita atau babnya itu, banyak pelajaran yang diambil ya. Karena di mana sikap kita menghadapi, menjalani kehidupan oleh tokoh-tokohnya ada Pa, ada Ma, Mary, Laura sendiri gitu ya, dan Carrie. Dan itu di mana mereka diajarkan bekerja keras. Dan itu adalah catatan harian dari Laura Ingalls sendiri gitu. Jadinya saya banyak memetik pelajaran dari buku tersebut gitu, dan juga dari filmnya juga sangat oke sekali gitu, dan itu sampai berkesan gitu sampai sekarang. Ya, ini kalau filmnya yang kita kenal di Indonesia kan udah cukup lama ya. Udah Iya, cukup 20 tahunan ya, 20 tahunan ya. Kalau mungkin yang pernah baca bukunya mungkin sudah cukup lama juga. Kalau yang nonton lewat TV, yang mengenal lewat TV juga sudah 20 tahun nih. Ke Mas Bayu, kenapa Mas Bayu kok penerbit Libri mengangkat tokoh Laura Ingalls dengan seri Little House on the Prairie ini? Padahal ini kan udah lama banget ya gitu ya. Kenapa Mas Bayu? Ya, banyak pertimbangan. Salah satunya ini di pasar sekarang ini kan buku untuk anak-anak yang menekankan kepada karakter atau watak-watak yang baik yang dibutuhkan untuk bangsa Indonesia ini masih kurang. Ambil contoh kasus seperti kasusnya Bu Siami. Anaknya kan mau jujur tapi malah jadi masalah kan. Yeah. Mungkin salah satunya itu karena kurang juga bacaan tentang itu. Kita kan tahunya buku anak-anak itu malah ada yang dari remaja cinta-cintaan gitu-gitu. Tapi yang tentang mengangkat karakter orang harus bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Orang harus punya integritas.
keyakinan diri dengan keyakinannya itu kan sangat jarang di seri Little House yang khususnya yang edisi Laura Ingalls ini itu semua diangkat. Jadi artinya ini banyak pelajaran yang bisa kita angkat sekarang ya. Iya, banyak pelajaran yang bisa diangkat. Buat anak-anak, buat remaja, Benar. buat orang-orang dewasa pun banyak pelajaran yang bisa kita angkat ya. Untuk pertama yang disasar mungkin pasar yang sudah mengenal Laura Ingalls, pernah nonton TV-nya, acara TV-nya, atau pernah baca bukunya yang ini kan sebenarnya dulu diterbitkan BPK Gunung Mulia yang sebagai grupnya Libri. Terus kemudian sudah pernah diterbitkan ini. Pernah diterbitkan. Terus setelah itu kosong, lama permintaannya terus mengalir, terus kami berkeputusan kayaknya kalau di wajah ulang kita bukan hanya nyasar para penggemarnya yang sudah ada semacam Mbak Desiree ini, tapi juga anak-anak yang sekarang sama sekali nggak mengenal si Laura belum pernah nonton dulu, belum kenal iya, ya. Bener. Kita coba sasar juga. Iya. Kalau kayak Mbak Desiree mah udah kenal luar dalam ya. Dulu waktu nonton ini ibu rumah tangga ya Mbak Desiree. Waduh. Sekarang jadul banget jadi. Wah, sekarang berapa nih umurnya? Bukan. Iya. Dulu waktu kenal itu nonton itu apa lagi asik-asiknya gimana tuh? Gak, dulu saya masih kecil, masih SD kali. Oh, bukan, kirain udah ibu rumah tangga Bukan. waktu itu. Ya, jadi papa saya almarhum dulu yang sangat menyukai film ini gitu. Jadi yang pertama kali memperkenalkan saya melalui TV itu adalah papa saya. Ini film bagus sekali. Malah kadang-kadang dia beranggapan saya itu sebagai Laura kecilnya gitu. Wah, luar biasa. Sampai dulu waktu kecil rambut saya jadinya dikepang 2. Untung nggak dinamai Laura. Kayak Laura ya. Siombing. Laura Siombing. Oh gitu, jadinya betul-betul terkesannya sampai sekarang terus ya jadi penggemarnya. Iya. Nah, Mas Bayu ini diterbitkan ulang, ini buku berapa seri sih sebenarnya nih nanti? Dari kalau Libri sendiri ini kan yang ditulis oleh yang seri dengan tokohnya Laura itu ada 9 buku. Dimulai dari Rumah Kecil di Rimba Besar, kemudian ada Rumah Kecil di Padang Rumput, kemudian Anak Tani 4 tahun pertama dalam perjalanan pulang, Kota Kecil di Padang Rumput, Di Tepi Sungai Plum, Di Pantai Danau Perak, Musim Dingin yang Panjang. Kemudian nanti akan muncul lagi seri anaknya si Laura, seri Rose Wilder. Terus akan muncul lagi seri ibunya Laura, seri Caroline Queener. Kemudian ada seri mbahnya Laura, ada seri Mbah buyutnya Laura. emang udah berapa banyak sih? Banyak. Nanti totalnya akan kita tahunya cuma Laura yang paling terkenal ya. Iya. Tapi di bawahnya itu ada lagi ya. Di Iya. atas dan di bawahnya itu juga masih ada Iya. lagi ya. Kira-kira nanti 35 judul buku. Oh, jadi sekarang yang disebar baru 9 nih di pasar untuk mengingatkan kembali ke khalayak. Oh, ini seri Laura. Jadi ini seri besarnya Little House on the Prairie, terus nanti dibagi lagi seri Laura, tokoh-tokohnya seri Caroline gitu ya, terus dan seterusnya gitu. Benar. Jadi ini bukan cerita lebih ke person-personnya nanti tokoh-tokoh itunya ya, pusatnya ya. Oh iya, benar. Oke. Nah, yang menarik lagi nanti ini kan sahabat Sonora, kalau Anda yang belum kenal, tentu bisa lebih kenal lagi tokoh-tokoh dalam Little House on the Prairie ini lewat seri yang pertama ini, seri Laura, judulnya Rumah Kecil di Rimba Besar. Baik, kita break dulu sebentar ya, sahabat Sonora, nanti kita lanjut lagi, kita ngobrol lagi dengan Mbak Desiree dan Mas Bayu. Silakan nanti sahabat-sahabat Sonora boleh bertanya kalau ingin menanyakan tentang buku ini, tentang seri Little House on the Prairie, tentang tokoh Lauranya. Silakan boleh di 633-7783 atau SMS 0812 112 9200. Saudara pendengar, ada sebuah survei yang menyatakan bahwa 67% para remaja di Indonesia telah melakukan hubungan intim dengan lawan jenisnya. Hal ini tentu sungguh sangat memprihatinkan, terutama bagi para orang tua yang memiliki putra dan putri remaja. Masa reproduksi terjadi pada saat seseorang memasuki usia remaja, dengan tanda haid pada wanita dan mimpi basah pada pria.
secara alamiah merubah tingkah laku keingintahuan tentang seksualitas. Kepada Anda para orang tua, ajaklah putra-putri remaja yang Anda cintai agar selalu dapat berkomunikasi dalam keluarga dan dampingi dengan setia, serta bimbinglah agar memahami tentang masa reproduksi, perkembangan menuju dewasa, cara bergaul yang baik, dan pengetahuan tentang seksual secara bijaksana. Disampaikan oleh BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Sejumlah ilmuwan memprediksi tahun 2050 lebih dari 1 miliar penduduk kota di dunia mengalami kekurangan air bersih. Nah, apa yang akan kita wariskan pada anak cucu kita? Clean water. Use it wisely for you, for me, forever. Clean water. Use it wisely for you, for me, forever. Shimizu bersama seluruh pendengar Sonora ingin mengingatkan perlunya air bersih di masa depan. Tempel stiker di kendaraan pribadi. Kesetiaan Anda menjaga stiker kami imbangi dengan menyiapkan berbagai bingkisan. Bingkisan harian, bingkisan mingguan, berupa 60 kompor gas Miyako dan 36 panci tahan panas Vinku. Bingkisan bulanan, emas batangan masing-masing 5 gram untuk 3 peserta. Sedangkan grand prize-nya, emas batangan masing-masing 15 gram untuk 3 peserta. Tempel dengan cuma-cuma stiker Clean Water. Use it wisely for you, for me, forever. Bawa mobil pribadi Anda ke Radio Sonora, Gedung Perintis, Jalan Kebahagiaan nomor 4, Kruku, Jakarta Barat, jam 8 hingga jam 18. Toko buku Gramedia Matraman, Jakarta Timur, jam 9 hingga 18. Atau di Margo City Depok, setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 10 sampai 18. Tempel stikernya, rebut bingkisannya. Informasi selengkapnya hubungi 021 633 7783 atau silakan buka sonora.co.id. Tempel stiker Clean Water, use it wisely for you, for me, forever. Kegiatan ini didukung sepenuhnya oleh Shimizu. Cari pompa air, sebut saja Shimizu. Shimizu, bintangnya pompa air, sedotannya kuat, semburannya kenceng. Kabar gembira bagi Anda yang masih mempertahankan stiker Save Nature for Future dari tempel stiker sebelumnya. Shimizu menyediakan masing-masing 10 gram emas untuk 3 peserta. Dengan syarat, stiker masih dalam kondisi utuh tertempel. Pajak hadiah ditanggung oleh pemenang. Gebiar 44 tahun Jakarta Fair. Yang baru dan menarik di Jakarta Fair. Rumah Hantu Indonesia, pameran miniatur properti, pameran franchise dan business opportunity dengan ragam hadiah menarik dari Scratch and Win dengan total hadiah 11 miliar rupiah. Dapatkan diskon khusus selama Jakarta Fair di Great Sale Jakarta Fair. Mulai dari produk-produk otomotif, elektronik, fashion, furniture, produk unggulan daerah, produk olahraga, dan masih banyak lagi. Manjakan juga lidah Anda dengan beragam sajian kuliner hanya di Jakarta Fair Food Festival. Ratusan artis bakal menghibur Anda di JI Expo Music Concert. Dan nikmati juga pentas kebudayaan di panggung Gambir Expo. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan lewatkan liburan bersama keluarga dan rayakan HUT DKI hanya di Jakarta Fair. Mulai 9 Juni sampai dengan 10 Juli 2011 di Jakarta Fair Kemayoran. Info lebih lanjut hubungi 021 266 45000. Ayo kita ke Jakarta Fair Kemayoran. Event ini diselenggarakan oleh Jakarta International Expo. Sahabat Sonora, kita kembali meneruskan perbincangan kita dalam resensi buku Sonora siang hari ini kerjasama dengan penerbit Libri. Dan buku yang kita angkat ini adalah buku dari seri Little House on the Prairie, seri Laura, buku yang pertamanya berjudul Rumah Kecil di Rimba Besar. Nah, bersama kita masih ada Mas Bayu dari penerbit Libri dan Mbak Desiree, pecinta Laura Ingalls, Little House on the Prairie. Nah, Mbak Desiree, saya mau tanya nih, ini sebenarnya buat kalau misalnya buat kita yang udah kenal, yang pernah nonton filmnya, itu kan sudah cukup familiar lah ya, dengan settingnya, dengan tokoh-tokohnya. Kalau yang belum mungkin bisa diceritakan, ini setting kisah Little House on the Prairie ini di mana sih dan bagaimana sih? Gitu. Ya, settingnya ini sekitar di daerah Midwest Amerika abad 19 ya. Jadi cukup lama juga. Jadi diawali ini dengan
ceritanya Rumah Kecil di Rimba Besar. Jadi awal kehidupan Laura Ingalls dan keluarganya sebelum mereka pindah ke Padang Rumput. Jadi menjadi namanya Little House on the Prairie. Jadi awalnya itu Rumah Kecil di Rimba Besar gitu. Itu tahun abad 19 ya? Ya, abad 19. Masih zaman dulu lah gitu ya. Kalau sahabat Sonora pernah lihat setting filmnya, nah kurang lebih seperti itu nih gambarannya ya. Nah terus tokoh-tokohnya nih siapa saja sih setting ceritanya? Di tokoh dalam Rumah Kecil di Rimba Besar itu disebutkan ada Pa, Charles Ingalls, Ma, Caroline Ingalls, Mary Ingalls, Laura Ingalls tentunya, dan juga Carrie, adiknya yang paling kecil ya, yang masih bayi gitu. Itu tokoh-tokohnya jadi ada Charles Ingalls, sang ayah gitu ya, Caroline Ingalls, sang ibu, dan 3 bersaudara itu ya. Mary, Laura, dan Carrie. Terus ada tokoh-tokoh lainnya juga, mungkin kalau masih ingat, ada siapa yang namanya yang berewokan itu loh? Oh, Edward ya. Terus ada yang pemilik salon juga yang pelitnya minta ampun itu loh. Siapa namanya? Salon. Mamanya Toko kali. Mamanya Pemilik Nelly. toko ya. Iya, Mamanya Nelly ya. Olsen, keluarga Olsen. Nah itu antara lain tokoh-tokoh yang familiar. Saya juga nggak hafal nama-namanya sih. Tapi kalau lihat wajahnya masih kebayang seperti apa gitu ya. Tapi nanti kalau keluarga Ingalls ini nambah satu lagi, Grace. Siapa tuh Grace? Adiknya Carrie. Oh, nanti ada lagi ya? Iya. Dulu kita nonton belum ada ya. Si Carrie itu yang masih digendong-gendong, masih paling kecil ya. Iya, yang bayinya. Nah, ini kalau seri Laura di buku pertama ini ceritanya lebih ke mana sih sebenarnya? Kalau di buku pertama ini mungkin seperti perkenalan ya. Jadi menceritakan tentang kehidupan mereka masih di dalam rimba besar, terus kehidupannya, dan begitu banyak juga ya, ada resep makanan juga di situ. Dan seperti pekerjaan tangan lain gitu, cara membuat peluru, cara membuat sirup maple gitu ya. Ada pesta dansa. Seperti kalau saya lihat sih seperti ini saja ya, perkenalan gitu. Perkenalan, tapi tidak kalah menarik karena di sini juga tetap diajarkan kepada anak-anaknya dari Charles Ingalls itu bagaimana mereka bersikap terhadap orang lain maupun terhadap anggota keluarga yang tidak boleh mementingkan diri sendiri gitu. Jadi memang tetap ada nilai moralnya gitu dalam buku ini. Ini ceritanya di buku yang saya pegang sama yang Mbak Desiri pegang sama kan ya? Sama, cuman ini saya punya edisi lama ya. Oh, yang terbitan BPK Gunung Mulia ya? BPK Gunung Mulia. Nah, sedangkan yang ini yang saya pegang ini terbitannya Libri yang baru ya, cetakan pertama ya, tahun 2011 ini jadi yang baru. Nah, ceritanya sama, hanya beda cetakan aja tahunnya. Nah, ini sebenarnya kan kalau nggak salah awalnya itu dari buku juga ya, kemudian diangkat ke film gitu ya? Iya, sebenarnya dari buku. Cuman mungkin kalau untuk kita di sini lebih banyak taunya dari film dulu. Karena muncul gitu. Di film di TVRI dulu gitu TVRI yang dulu. Pertama ya. Tapi aslinya itu memang diangkat dari buku Laura Ingalls. Ya, memang pengarangnya sendiri menceritakan kehidupan dia sendiri gitu ya, Laura Ingalls-nya ya. Iya, dari masa kecil sampai dia menikah. Nanti juga ada diceritain juga tentang masing-masing keluarganya, tentang Mary, nanti yang akhirnya juga ada menjadi buta, gitu. Iya. Itu menarik sekali deh. Yang pasti pengarangnya udah meninggal ya, udah abad 19 lalu ya. Udah nggak jauh tahu jadi apa. Nah ini sahabat Sonora nanti bisa dapat gambarannya lagi, tentu akan lebih jelas, lebih menarik kalau Anda bisa mengikuti langsung membaca ceritanya, tokoh si Lauranya seperti apa, kemudian kehidupan dalam keluarga seperti apa. Kalau Mbak Desiri lihat, pernah nonton terus pernah baca, itu ceritanya sama atau gimana? Atau lebih menarik yang mana? Ya, kalau yang saya lihat dan yang saya pernah ingat gitu, dua-duanya sih menarik. Ada yang sama dibikin oleh Michael Landon ya sebagai produser dan sutradaranya. Tapi ada yang beda, kayaknya dimodifikasi mungkin untuk keperluan untuk publik gitu.
Tapi pada intinya sama-sama menarik dan banyak hal-hal yang mengharukan juga dan banyak moral yang disampaikan oleh Michael Landon sendiri di film tersebut gitu. Jadi dia tidak keluar dari jalur, tetap dari pengajaran dari keluarga Ingalls sendiri gitu. Oke. Nah, ini juga kan ada beberapa SMS yang menanyakan kalau Michael Landon sendiri bukan hanya sutradara, produser, tapi dia juga sebagai ayah gitu kan ya? Iya. Ini ada Mas Agus menanyakan ini tokoh Charles Bronson katanya. Wah, bukan Charles Bronson kali ya. Nah, ya. Charles Bronson salah satu tokoh utamanya sudah meninggal kan? Bukan Charles Bronson sih masih hidup ya. Maksudnya Charles Ingalls ya. Charles Ingalls. Itu si Michael Landon. Ya, yang diperankan oleh Michael Landon jadi memang sudah meninggal. Terus ada pertanyaan lagi, apakah ada berapa seri sebenarnya dari keseluruhan buku Laura ini? Apakah dalam setiap buku juga ada selipan bahasa aslinya? Nah, ini pertanyaan dari Mas Ismail di Kalideres. Silakan. Tadi saya sudah cerita ada 35 judul buku. Yang 20-an awal itu benar-benar cerita tentang novelnya. Sisa selanjutnya nanti akan ada buku khusus untuk anak-anak bergambar lebih banyak itu nanti yang kemudian yang seri-seri kemudian cerita tentang Laura. Tapi kalau yang cerita intinya itu di 9 buku pertama ini, terus kemudian nanti cerita tentang anaknya Laura, terus kemudian ibunya, neneknya dan buyutnya. Kemudian bahasa asli, ada selipan bahasa aslinya, bahasa Inggris. Tentu saja tidak. Bahasa Indonesia semua ya. Kecuali nama-namanya. Ya, kalau nama-namanya benar. Nama-nama tempat, nama-nama sebutan, terus nama-nama tokohnya sama. Kalau bahasa nya Indonesia semua. Karena tidak ada ininya juga urgensinya untuk pakai bahasa aslinya kecuali ada hal yang khusus, tapi kayaknya nggak ada nih. Iya. Baik, terus ada pertanyaan lagi dari Akio di Utan Kayu Selatan yang menanyakan ini tokoh Michael Landon ada nggak dalam cerita novel ini tentang si Michael Landon ya? Terus apa pesan moralnya? Terus novelnya berupa saduran atau versi lain? Oke, yang pertama tokoh Michael Landon-nya ada nggak sih Mbak Desiree di cerita ini? Diceritakan? Maksudnya Michael Landon-nya ada. Maksudnya tokoh si Charles Ingalls-nya. Charles Ingalls-nya ada. Si Michael Landon-nya yang mengadaptasi dari buku. Jadi kalau di Indonesia kesannya bukunya ini adaptasi dari filmnya, tapi sebenarnya filmnya itu adaptasi dari bukunya. Si Michael Landon-nya terinspirasi oleh ceritanya Laura Ingalls-nya itu, terus kemudian membuat sebagai serial TV. Kalau Michael Landon-nya berperan sebagai bapaknya Laura Ingalls. Kalau di bukunya tentu saja ada. Itu salah satu tokoh yang penting di kisahnya itu. Jadi ini ditanyakan juga tadi novelnya berupa saduran atau versi lain. Ini saduran ya Mas ya? Itu terjemahan ya? Terjemahan dari Amerika. Jadi bukan versi lain dari Laura Ingalls atau Little House on the Prairie gitu ya? Asli ya? Asli. Tidak keluar dari pakemnya. Terus apa pesan moralnya nih? Kalau Mbak Desi sendiri melihat apa sih pesan moral dari kisah-kisah Little House on the Prairie ini? Ya, kalau menurut saya yang saya baca selama ini, itu ada dua belah pihak ya, dari antara anak ke orang tua, sikap anak ke orang tua, dan bagaimana sikap orang tua terhadap anak-anak juga. Jadi dari anak ke orang tua itu diajarkan bagaimana menghormati, bagaimana menuruti lah gitu, menuruti kata-kata orang tua gitu, dan dari orang tuanya juga menghargai kerja keras anaknya gitu. Terus care ya, jadi mereka tuh walaupun sesibuk apapun keluarga Charles dan Caroline itu mereka tetap konsisten, tetap care sama anak-anaknya, itu tetap memperhatikan gitu. Jadi dalam setiap sikon yang lagi tersulit apapun, mereka tidak punya duit, tidak punya
bahan makanan pada saat istilahnya pada saat cerita tentang Natal ya, mereka berusaha memberikan sekecil apapun hadiahnya tuh untuk anaknya, membahagiakan gitu. Dan itu yang saya lihat ada dua sisi yang kita bisa ambil. Jadi bagus untuk segmen untuk anak-anak ke orang tua dan orang tua ke anak-anak. Iya. Bukan hanya salah satu pihak saja. Iya, ini tadi mungkin pertanyaan berikutnya dari Mas Budi. Apa sih kelebihannya membaca buku-buku novel daripada nonton filmnya? Karena sekarang ini banyak orang yang lebih suka nonton. Mungkin ini pengalaman juga ya. Tadi kan sempat saya tanyakan juga ya, apa sih bedanya di buku dan di film gitu kan ya. Tapi mungkin bagi Mbak Desi, lebih nikmat mana, membaca bukunya atau nonton filmnya? Ya, kalau membaca film itu kan visualisasi ya. Membaca film, menonton film, menonton film itu visualisasi. Jadi kita akan lebih terpancing emosi kita, terpancing perasaan kita gitu masuk ke dalam. Dan itu hanya bisa dilakukan pada saat kita di rumah gitu kan. Tapi kalau dengan membaca buku, imajinasi kita kan yang bekerja gitu kan. Kita seperti juga masuk ke dalamnya, tapi kita membayangkan kita tuh jadinya seperti ada di dalam buku tersebut. Dan itu nanti dan kalau buku itu kelebihannya kita bisa membaca di mana saja gitu. Kalau film kan kita harus siap-siap di rumah gitu kan. Ini sampai sekarang masih ngikutin ini, masih sering baca buku ini, seri Laura? Oh masih. Nggak bosen-bosen tuh? Kan udah tahu ceritanya, si ini bakal buta, si Mary bakal buta, si Laura bakal gede, bakal punya anak, ini udah tahu kan? Iya sih udah tahu. Tapi ya nggak tahu ya. Tapi memang tidak pernah bosan ya. Karena setiap kita baru nonton lagi, ada yang baru lagi yang kita dapatin gitu. Oh, yang kemarin kita udah nonton, kita belum dapatin, sekarang dapat lagi yang lain gitu. Iya, kalau yang sayang sih udah lama ya. Tadi saya dengar kabar dari Mas Bayu, katanya ada rencana mau ngangkat lagi ke TV. Iya, diangkat lewat TV gitu ya. Baru mau approach ke TV. Kangen juga nih, udah lama banget kan nggak pernah nonton lagi ya. Iya. Seperti apa nanti visualisasinya, nanti kita tunggu saja rencananya. Baik, sahabat-sahabat Sonora, kita break dulu sebentar, nanti kembali lagi dalam resensi buku bersama Mas Bayu dan Mbak Desire tentang seri Little House on the Prairie, seri Laura, Rumah Kecil di Rimba Besar, yang diterbitkan oleh penerbit Libri. Pukul 11.30. Informasi Jalan Tol. Informasi lalu lintas ini mendapat dukungan dari Dana Pen Selangkah di Depan. Sahabat Sonora, untuk membantu Anda yang berkendaraan siang hari ini, kami teruskan juga informasi lalu lintas, perkembangan dari ruas tol. Tol dalam kota, Cawang, Semanggi, Grogol, Pluit, dua arah pada umumnya masih bergerak ramai lancar, begitupun di ruas tol Jakarta-Tangerang, Tomang Kebun Jeruk Tangerang. Lalu di ruas tol Cikampek, dari Cikampek ke arah Jakarta, di ruas tol Cikampek yang ke arah Jakarta di kilometer 32.300, ini ada sebuah Colt Diesel dengan nomor polisi B9383 UP, mengalami kecelakaan bertabrakan dengan bis Agramas dengan nomor polisi B7159YK. Nah, kecelakaan ini sedang ditangani oleh para petugas di kilometer 32.300 Cikampek ke arah Jakarta, dan saat ini posisi kendaraan sudah di bahu jalan. Arus lalu lintas umumnya masih ramai lancar tapi padat menjelang lokasi kecelakaan. Sementara itu untuk ruas tol Jagorawi dari Cawang ke arah Ciawi sudah terjadi antrian di gerbang Cibubur Utama sekitar 1,5 km. Untuk ruas tol Jor, dua arah lancar, begitupun di tol Wiyoto Wiono, Cawang Tanjung Priok Pluit, tol Sudiatmo, lalu di Cikupa Merak, tol Marga Mandala Sakti, antrian kendaraan yang menuju Merak mulai dari kilometer 96.500. Karena itu, untuk kendaraan-kendaraan kecil disarankan keluar di Cilegon Barat. Informasi ini kami terima dari Pak Sardi di Senkom Terpadu Jasa Marga.
Anda berencana menikah dalam waktu dekat? Jangan lupa kunjungi pameran yang satu ini. Apindo, Asosiasi Pengusaha Perlengkapan Pernikahan Indonesia, bekerjasama dengan weddingoke.com, weddingco.com, Mall Ciputra dan Radio Sonora Jakarta kembali menyelenggarakan pameran pernikahan dengan tema Beautiful Brides. Acara berlangsung pada tanggal 16 sampai 19 Juni 2011 mendatang di Mall Ciputra Jakarta. Pameran diikuti oleh beberapa bridal ternama, termasuk foto studio dan liputan, jas pengantin, hotel, catering, kue pengantin, dan kartu undangan. Acara akan dipandu oleh MC pernikahan terkemuka di Jakarta. Bagi para pengunjung, berkesempatan untuk membawa pulang 1 unit sepeda motor, 1 buah Airline Spring Bed, dan hadiah-hadiah serta banjir voucher menarik lainnya. Jangan lewatkan acaranya, tanggal 16 sampai 19 Juni 2011 di Mall Ciputra Jakarta. Ingat ya, 16 sampai 19 Juni 2011. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline Apindo 0812 8181 2301. Halo? Halo, Papa, ngomong sama kakak aja ya. Ada lagi berburu singa nih di hutan. Dek, Kak. berburu singa. Halo, Pak. Ada apa? Kak, bilang Mama kalau Pak, Mama... bentar, Pak. Ya, ke kiri. Aduh, Halo? oper ke tengah. Kak? Ya, bagus. Lari ke depan. Tembak. Go! Iya, Pak. Ada apa tadi? Panggil Mama. Ma, telepon dari Papa. Iya, Pak. Ma, Papa telat pulang. Iya, nggak apa-apa. Soalnya ban mobil Papa bocor. Ma. Aduh, kalian semua ini kenapa sih? Semua jadi asik sendiri karena Indovision. Kini kategorinya semakin lengkap. Ada movies, toddler, kids, music and variety, knowledge, lifestyle, sport, news, entertainment, dan oriental. Cuma Indovision yang tayangannya eksklusif, mendidik, dan berkelas dunia. Untuk berlangganan hubungi 0807 177 8899. Indovision, bukan yang lain. Sahabat-sahabat Sonora, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita lewat resensi buku siang ini, sejenak kami ingin mengajak Anda untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang terjadi di sekitar kita. Hari ini, Gubernur DKI Jakarta mengadakan serangkaian kegiatan sejak pagi tadi, dan saat ini dalam kegiatan yang diberi nama Stop Nyampah di Kali. Nah, laporan selengkapnya akan disampaikan Bung Heri. Silakan, Her. Ya, baik. Terima kasih, sahabat Sonora. Apabila kita melihat Kali Ciliwung, masih terlihat jelas sampah yang ikut mengalir bersama air Ciliwung karena Kali Ciliwung jauh dari indikasi ideal yang diinginkan warga. Bahkan bukan hanya Kali Ciliwung yang tercemar, 13 kali yang berada di DKI Jakarta tidak ada yang baik. Seperti yang dikatakan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo saat menghadiri acara gerakan Kali Ciliwung Bersih, Stop Membuang Sampah di Kali yang diselenggarakan di Bantara Kali Ciliwung di sekitar Penjernihan 1 Jakarta Pusat. Pengalaman saya menunjukkan bahwa memang kalau kita lihat Kali Ciliwung ini selain barangkali jauh daripada kondisi ideal yang kita inginkan, ya, setiap hari masih tetap cukup banyak volume sampah yang membuang atau katakanlah ditimbun di Kali Ciliwung ini dan pada akhirnya menimbulkan sedimentasi dan juga menimbulkan pencemaran yang sangat signifikan untuk Kali Ciliwung. Saya tidak bicara soal section yang dari pintu air Manggarai ke laut semata-mata, tapi juga di bagian hulunya. Ya. Sahabat Sonora, Gubernur juga menambahkan bahwa Kali Ciliwung dibangun untuk mensuplai air bersih yang berada di Jakarta, namun disayangkan bahwa bakteri E. coli sudah mencemari sepanjang Kali Ciliwung dan sangat berbahaya selain dari pencemaran Spiteng. Demikian informasi yang kami sampaikan, kembali ke rekan Ruki Studio. Baik, terima kasih Her informasinya. Nah, sahabat Sonora, kita kembali meneruskan resensi buku ini sampai nanti pukul 12. Sebelum melakukan perjalanan jauh, selain mempersiapkan kendaraan Anda, siapkan juga kondisi fisik tubuh Anda dan keluarga. Jangan lupa, siapkan obat-obatan yang biasa diperlukan untuk mengatasi penyakit yang biasa muncul dalam perjalanan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh Relaxation, minyak anginku. Relaxation, aromaterapi. Relaxation dari Tresno Joyo, kemanapun aku pergi. Baik, sahabat-sahabat Sonora, saya akan teruskan kembali pertanyaan-pertanyaan Anda, sahabat-sahabat setia Sonora, termasuk juga para penggemar
Laura Ingalls ataupun seri Little House on the Prairie ini tadi ada siapa nih yang menanyakan Mas Ramelan. Ya, Mas Ramelan menanyakan berapa halaman si buku ini, tebalnya berapa, terus desain cover sampulnya, fotografinya siapa? Wah, lengkap nih pertanyaannya dari Mas Ramelan. Silakan Mas Bayu. Untuk yang Rumah Kecil di Rimba Besar, yang seri buku pertamanya itu 192 halaman. Terus covernya sama dengan cover yang buku aslinya diterbitkan oleh penerbit di luar. Fotografinya bukan bentuk fotografi kali ya, itu ilustrasinya juga dari sana. Gitu. Nah, ini juga ada Betty menanyakan harganya berapa nih? Pengarangnya siapa? Kalau pengarangnya sih udah pasti. Pengarangnya Laura Ingalls Wilder ya. Iya, Laura Ingalls Wilder. Aslinya disadur ke dalam bahasa Indonesia. Iya. Terus untuk seri Rumah Kecil di Rimba Besar harganya 25.000. Di Rumah Kecil di Padang Rumput harganya 35.000. Anak Tani harganya 35.000. Oh, beda-beda ya Mas ya? Beda-beda, kan ada yang tebal, ada yang agak tipisan. Yang buku kedua setelah Rumah Kecil di Rimba Besar yang kita bahas sekarang itu kan sampai 296 halaman, jadi harganya 35.000. Oke. Terus ini pertanyaan dari Tri Sulis. Ya, bukunya dijual di mana nih Mas? Saya juga penggemar buku dan film Laura. Banyak. Apakah ada komunitasnya juga? Buku di sekarang beredar di Gramedia, di toko buku BPK Gunung Mulia yang di Kuitang, terus kemudian di Gunung Agung, dan beberapa toko yang Mbak Tri terdekat bisa datangi. Ada, karena baru saja kita edarkan kembali, jadi stoknya masih merata di semua toko buku. Iya. Terus ini menanyakan apa ada komunitasnya? Ada penggemarnya. Komunitasnya itu sekarang masih di dunia maya di Facebook. Itu ada sekitar 360-an anggotanya, aktif semua. Dan ini kebetulan termasuk Mbak Desi ya? Oh iya pasti. Kebetulan juga besok Sabtu itu kita mau ketemuan di toko buku BPK Gunung Mulia untuk para penggemar Laura Ingalls ini. Oh gitu. Ada acara apa, Mas? Acaranya bedah buku, ada demo masak ala Laura Ingalls, terus nonton bareng, terus sekaligus meresmikan Little House Fans Club. Kalau Mbak Tri Sulis mau ikutan, ya hubungi kami. Gimana caranya, Mas? Ke mana? Ke Facebooknya itu langsung? Ke Facebooknya bisa, atau hubungi ke nomor 0815 67 60 7208. Selain nanti bedah buku macam-macam, bisa borong sebanyak buku Laura Ingalls, karena pas di toko BPK Gunung Mulia yang di Kuitang itu pas diskon besar-besaran untuk seluruh buku, termasuk buku seri Little House ini. Iya. Gitu, iya. Oke, jadi banyak jadi acara bisa nanti ketemu ya. juga penggemar-penggemar yang lain. Bisa masuk ketemu Mbak Desi juga nih. Jadi emang bisa masak, resep masakan itu bisa bisa diaplikasikan sekarang. Udah pernah nyoba apa belum, Mbak? Saya sih belum pernah nyoba secara pribadi. Nanti baru mau nyoba tanggal 25. Iya. Tapi karena itu memang ceritanya itu para pengelana. Jadi masakannya itu bukan masakan yang rumit-rumit, sederhana. Seperti tadi ya, disebut sirup maple salah satunya. Terus ada pancake, ada kue jahe, gitu-gitu. Kue Joni. Ya, kue Joni. Oke, nanti lihat aja deh ya langsung ya tanggal 25 ya. Iya, datang aja ke sana. Terus ini pertanyaan dari Pak Timotius di Rengas Dengklok. Saya juga penggemar film Little House on the Prairie. Saya mau tanya ke Mbak Desi dan Mas Bayu nih, apakah alurnya sama seperti film di TVRI yang dulu? Terus pertanyaan kedua, dalam buku tersebut dekade usia Laura umurnya berapa? Terus yang ketiga, sudahkah diadopsi sesuai dengan kondisi Indonesia, terutama untuk panutan keluarga transmigran Indonesia?
Terus yang keempat, apakah buku ini sudah cetakan keberapa? Oke, semoga tetap menginspirasi keakraban keluarga Indonesia yang tetap toleransi. Silakan Mas. Mbak Desi. Ya, seperti tadi yang udah disampaikan, kalau untuk film dan buku itu ada perbedaan, tapi dia tidak keluar jalur, tetap sama. Cuma mungkin ada modifikasi dari Michael Landon sendiri. Lalu dalam buku tersebut, dekade usia Laura itu dari kecil ya, dari masa kecil, dari umur 3, 4, 5 tahun sampai dia menikah, sampai dia memiliki anak, yaitu Rose Wilderland. Kalau di TV itu dari Melissa Gilbert masih lari guling-guling udah sampai pacaran sama Al Mansur. Ya. Sampai nikah sama Al Mansur. Kalau filmnya itu dia 9 tahun ya. 9 tahun mereka syuting. Luar biasa ya. Jadi dari masih kecil sampai Lauranya sudah besar. Oke. Terus ketiga, diadopsi sesuai dengan kondisi Indonesia. Iya, kisahnya hampir mirip ya. Perjuangannya sama lah antara si keluarga Ingalls ini dengan transmigran Indonesia. Cuma mungkin suasananya mungkin beda ya. Satu mungkin di pedalaman Kalimantan atau di mana. Kalau ini di Amerika. Tapi untuk sekarang sendiri, kalau misalnya Mas Bayu atau Mbak Desi lihat relevansinya dengan kehidupan sekarang ini apa sih gitu bisa diambil. Ini kan settingnya tahun abad 19, tahun 1800-an gitu ya. 1900-an gitu. Ini apa masih bisa pelajaran itu masih relevan dengan kondisi, terutama buat keluarga-keluarga Indonesia lah gitu. Iya, tentang ini berani untuk bekerja keras dan teguh dengan pendirian yang sudah diyakini, itu yang paling kuat. Terus punya iman yang kuat, karena kan ada masa-masa di mana mereka punya tantangan yang besar yang kehidupan, atau kasus waktu Mary buta karena kena sakit panas dalam jangka waktu yang lama, terus atau keluarga 4 anggota keluarga ini sakit, tidak ada pertolongan karena jauh dari tetangga. Kalau di filmnya sih dekat dengan tetangga, tapi kalau di bukunya itu kan jauh sekali. Bantuan tercepatnya itu bisa beberapa minggu baru datang gitu. Tentang itu terutama kerja keras gitu. Sekarang ini kan orang suka ambil jalan pintas, di situ kita kembalikan lagi itu. Untuk mencapai sesuatu perlu kerja keras, butuh waktu yang lama. Ya, kalau menurut Mbak Desi gimana? Kalau menurut saya, kalau dari sisi dari anaknya, sekarang tontonan ya begitu banyak yang mungkin secara tidak langsung mempengaruhi kehidupan anak ya. Nah, kalau misalnya dengan film ini itu banyak hal dari yang sikap-sikap yang anak itu yang masih bisa membuat supaya tetap melihat gitu kalau antara anak dan orang tua itu masih ada penghormatannya gitu, dan sikap-sikap anaknya lah gitu. Oke. Ini pertanyaan berikutnya dari Mas Suherman di Jagakarsa. Ini selain versi buku serial TV, apa ada versi film layar lebarnya? Ada, setahu saya ada. Tapi kurang booming ya. Tahun berapa ya itu ya? Enggak, itu kayaknya belum lama deh. Little House on the Prairie movie. Karena terlalu singkat kali ya. Dalam satu durasi 90 menitan, 120 menit. Iya. Untuk menceritakan semuanya, ya, sulit itu ya. berseri-seri. Kalau Mbak Desi sendiri punya koleksinya lengkap? Kalau untuk buku, ya saya lengkap punya. Tapi kalau untuk film belum lengkap sih. Tapi ada film-film dari yang jadul dulu itu, atau film-film yang sekarang yang sudah di VCD? Ya, untuk Little House aja ya paling ya. Oke, ini penggemar-penggemar biasanya sih punya ya koleksi-koleksi yang jadul-jadul gini, kan banyak komunitas-komunitas yang jadul-jadul gitu ya, pernak-perniknya gitu. Punya juga pernak-perniknya?
Oh enggak. Oh, enggak muda. Gitu. Enggak sampai ke Indonesia soalnya. Enggak sampai ke Indonesia ya. Ya nanti dibikin sama komunitasnya, dibikin khusus. Jadi nanti punya iketan rambutnya buat dikepang gitu kan. Kan resep masakannya sudah. Iya. Oke, ini masih ada beberapa pertanyaan lainnya. Nanti saya akan teruskan lagi. Kita break dulu sebentar. Sahabat Sonora silakan. Masih di resensi buku kerjasama Sonora dengan penerbit Libri. Seri Little House on the Prairie, seri Laura, Rumah Kecil di Rimba Besar. Sahabat Sonora, banyak manfaat dan khasiat dari madu untuk kehidupan. Madu dapat dipakai sebagai tonikum bagi jantung, karena di dalam madu terdapat antibiotika. Selain itu, pemberian madu bagi anak-anak dapat meningkatkan kadar butir darah merah atau hemoglobin dan menjadi antibodi terhadap segala penyakit. Madu Nusantara yang telah berdiri sejak tahun 1983 merupakan perusahaan nasional yang bergerak pada bidang utama sebagai produsen madu murni. Madu Nusantara adalah market leader untuk produk dari lebah di Indonesia. Beragam produk unggulan dari Madu Nusantara yang bisa Anda temukan di hypermarket, supermarket, minimarket, apotik, dan toko obat antara lain Madu Murni Nusantara, Madu Super Nusantara, Madu Bunga Kelengkeng, Bee Jelly, Royal Jelly Nusantara, Golden Age, Jus Madu, dan Madu Leci. Madu Nusantara, sumber tenaga alami, bermutu tinggi, dan bermanfaat bagi kesehatan. Tidak 100% murni, uang kembali. Jang, itu anaknya. Kok aktif banget ya, kayak nggak ada capeknya? Biasa aja, Jang. Bener loh, Jang. Beda sama anak saya. Masa sih? Padahal pola makannya juga sudah saya perhatikan. Tapi kok ya masih ada yang kurang ya kayaknya. Minum susu juga sudah loh, Jang. Pengen deh anak saya kayak anaknya Jeng itu. Apa sih rahasianya? Aduh, sama aja kok, Jeng. Cuman, saya tuh selalu kasih anak saya susu bubuk Frisian Flag Energo. Kandungannya itu loh, Jeng, tinggi kalsium dan tinggi vitamin B1, B2, B3, B6, dan B12, serta kaya serat. Jadinya, anak saya tetap aktif sepanjang hari. Apalagi rasa coklatnya, Jeng, sangat disukai anak-anak loh, Jeng. Oh, itu ya, Jeng, rahasianya. Oke deh, nanti tak coba kasih anakku minum susu bubuk Frisian Flag Energo biar tetap aktif kayak anaknya Jeng. Jeng, ini ada rahasia loh dari susu bubuk Frisian Flag Energo. Mau nggak? Mau. Jeng bisa ikutan kuis susu bubuk Frisian Flag Energo di Sonora FM 92 Jakarta tiap hari pukul 12, Jeng. Simak informasinya. Siapa tahu bisa dapat bingkisan menarik voucher belanja senilai Rp200.000. Ih, seru kan, Jeng? Mau dong, Jeng. Aduh, jangan keras-keras teriaknya, Jeng. Nanti yang lain pada ikutan. Ikuti kuis harian susu bubuk Frisian Flag Energo mulai 15 Juni hingga 28 Juni 2011 hanya di Sonora FM 92 Jakarta mulai pukul 12 siang dengan menjawab pertanyaan yang kami berikan. Kirimkan jawaban Anda melalui SMS ke nomor 0812 112 9200 dengan format Energo, spasi nama, spasi jawaban. Frisian Flag dengan Energo mengandung kalsium tinggi dan vitamin B, memberi kamu energi untuk bisa raih esokmu. Ya, sahabat Sonora, kembali lagi kita bersama Mas Bayu dan Mbak Desi dalam resensi buku kerjasama dengan penerbit Libri. Ini pertanyaan berikutnya dari Lili di Jakarta Utara. Yang pertama tadi sebenarnya sudah terjawab nih ya, apakah ini terjemahan dari asli atau karangan sendiri. Nah, ini terjemahan dari aslinya ya, Mbak Lili ya, bukan karangannya Mbak Desir ya, bukan. Terus menanyakan juga nih, apakah pelaku film Little House on the Prairie itu masih eksis? Tadi juga ada pertanyaan serupa juga dari Pak Darmadi. Saya suka nonton Laura itu tahun 82, memang bagus. Apakah masih ada pemeran asli film tersebut? Dan ada tokoh ibu yang pelit itu pemilik toko permen di cerita buku itu ya. Iya. Terus juga ya, ini ada lagi juga Mas Agus menanyakan apakah pemain-pemain yang dulu tuh masih pada hidup, terutama Laura gitu ya. Ya, kalau yang saya tahu itu memang sudah banyak yang meninggal ya. Seperti Michael Landon, terus Mr. Edwards itu, Victor French. Lalu ibu pemilik toko yang bawel itu juga sudah meninggal ya, Catherine McGregor.
Terus pendetanya kalau ingat itu pendeta Alden itu juga sudah meninggal, dokter Bakernya juga sudah meninggal. Jadi tapi kalau untuk si Caroline Ingalls-nya itu masih ada, Karen Grassel, Melissa Gilbert, Laura, terus Mary Ingalls itu Melissa Sue Anderson masih ada. Masih yang meninggal sih memang sudah cukup banyak ya di situ. Yang itu anaknya Rose. Anaknya yang Rose masih ada kayaknya. Tapi kalau untuk di film saya kurang tahu ya kalau Rose ya. Enggak diceritakan. Enggak terlalu. Kalau Rose-nya yang Laura ya. Iya, kalau Rose-nya yang asli sudah meninggal ya. Oh iya pasti. Itu tahun 63 ya meninggalnya. Ya ini kalau lihat di buku ini kan ada 5 generasinya ya. Iya. Yang pertama itu Martha Morse. Nenek buyutnya Laura. Yeah. Terus di bawahnya Charlotte Tucker, neneknya Laura. Yeah. Terus ada lagi Caroline Queener, ibunya Laura. Terus Laura Ingalls-nya sendiri. Nah setelah itu anaknya Rose Wilder, anak perempuannya Laura. Ini 5 generasi silsilah keluarganya Ingalls nih ya. Wah, Oke. Ini sudah ada Ibu Lydia, ini tersambung di line telepon. Selamat siang Bu Lydia. Selamat siang Pak. Iya, silakan Bu, ada yang mau ditanyakan? Saya sih seneng banget ya, kebetulan tuh saya tuh adalah yang Laura Ingalls baca Little House on the Prairie, bacaan saya waktu masih kecil. Jadi saya baca bukunya dulu, baru belakangan tuh saya baru lihat filmnya. Baca buku dulu ya. Itu di tahun 60-an kalau nggak salah, 60-an menjelang 70. Karena itu saya masih antara SD SMP. Wah, berarti baca yang versi bahasa Inggrisnya. Enggak, saya baca Indonesia justru. Oh, udah ada. Jadi saya tuh gini, ini buku ini banyak sekali ya membentuk hidup karakter saya untuk kehidupan ke depan. Terutama itu ya ikatan keluarga yang begitu kuat, terus menghormati orang tua, dan yang paling utama itulah adalah keteguhan sikap dan juga kita menantang hidup itu jangan sampai menyerah gitu. Itu membuat saya terinspirasi banget, dan itu karena saya tuh seneng banget kebetulan dengar, karena saya selalu kalau saya tuh kebetulan sekarang udah tiba tempat kerja, cuman di perjalanan saya tuh selalu buka sonora. Nah ini satu hal, aduh kok ini kebetulan banget saya tuh buku ini karena perpindahan rumah yang begitu sering, dan juga rumah saya tuh dulu daerah banjir tuh buku saya tuh hilang. Dan saya ingin koleksi kembali. Duh, seneng banget, Pak. Beli dan dong, Bu. Hah? Beli. Mau, makanya itu kan tadi saya catat itu ya komunitasnya nanti di DPK Gunung Mulia ya, kata dengarnya ya. Iya. Nanti tanggal 25 ya. Saya Ibu Lydia tinggal di mana, Bu? Saya tuh tinggalnya di daerah Tanjung Duren. Kalau dulu saya sekolahnya tuh sekolah di dekat Duta Melin itu Pak ya, di dekat. Saya tuh rumahnya di daerah yang sekarang sih daerah Duta Mas ya. Itu kan daerah yang cukup jauh ya sebenarnya. Tapi saya sekolahkan di sana, sekolah di PAX ya, kemudian saya di SMP BHK. Nah itu saya tuh orang keluarga yang nggak ada, tapi kepingin sekali baca buku gitu. Jadi setiap orang jajan saya kumpulin. Terus saya selalu perginya satu toko di Roxy dulu, Green Shop. Itu toko buku yang kesukaan saya. Jadi saya setiap udah uang kumpul saya liatin buku apa yang saya bisa beli. Nah saya tertarik karena saya ingat di buku Little House on the Prairie, kalau nggak salah tuh tebal banget ya Pak ya. Waktu terbitan dulu itu tebal ya Pak ya. Tebal. Gak tahu ya. Ya 296 halaman. Itu kayaknya di satu buku atau 2 buku saya lupa karena bukunya udah nggak ada, tapi tebal saya taunya. Terus ada halamannya tuh ada rumah kecil, memang di antara rumput-rumput gitu ya, di padang rumput gitu. Nah saya tuh nggak tahu kalau buku itu buku bagus, cuman saya tertarik aja dengan sampulnya di awalnya gitu. Buset, Bu, itu tahun 67, tahun 60 ya Bu ya? Misteri belum lahir banget saya gitu. juga Bu. Hah? Saya juga belum lahir itu. Oh iya, saya pikir ini buku apa ya, saya beli, kemudian saya baca, isinya bagus banget. Itu bagaimana mereka itu dengan kesulitan hidup, dengan keluarga yang boleh dibilang bukan keluarga yang mampu ya, bertahan gitu.
bagaimana mereka berbagi di antara keluarga. Yang paling disukain tokoh siapa, Bu Lydia? Ya, dengan sendirinya itu adalah Laurasnya ya. Yang masih Laura Ingalsnya ya. Dan juga ya mungkin orang tuanya mereka yang jadi Charles Ingalsnya. Kebetulan kan dulu tuh Michael Landon kan dia main itu yang film Cowboy itu, kata masih muda ya. Udah suka. Kebetulan di film itu sebagai bapaknya bagus banget gitu. Jadi saya nonton terus tuh filmnya itu, ingat. Makanya seneng banget kalau ada informasi. Kesininya memang saya sibuk banget, nggak pernah boleh dibilang melupakan, tapi sekarang ingat lagi, aduh saya kepingin sekali koleksiin lagi gitu buku-bukunya. Mudah-mudahan ntar bisa koleksi lengkap lagi. Iya. Bu Lydia, Ibu Lydia sekarang putra-putrinya suruh baca nggak Little House on the Prairie? Itu putra saya ya, saya hanya punya satu putra, tapi memang banyak saya cerita. Kebetulan juga waktu dia ini juga saya ada kasih tahu film itu, tapi masih kecil ya dulunya juga, kemarin waktu film itu udah ada. Nah ini ada buku, ya mudah-mudahan kalau putranya nggak sempat mungkin ke cucu saya nanti. Jadi turun-temurun juga ya bukunya ya? Iya, itu buku yang bagus banget. Saya rasa kan tadi Bapak ada pertanyaan relevansi nggak dengan zaman sekarang ya? Saya rasa itu sangat-sangat relevansi. Karena itulah maksudnya unsur manusia itu dasarnya harus begitu. Kan sekarang ini Bapak lihat sendiri ya, banyak hal-hal karena kemajuan zaman. Betul. Sehingga orang tuh melupakan hal-hal yang aspek dasar sebagai manusia. Nah itu akan membantu sangat kalau misalnya difilmkan kembali, mungkin diputar kembali di TV, media, televisi, atau bukunya diterbitin lagi gitu kan, satu hal yang sangat bagus gitu untuk bisa meredam hal-hal untuk yang terlalu inilah untuk zaman sekarang ya Pak ya. Oke, baik Bu Lydia, terima kasih pertanyaannya, pernyataannya, ceritanya ya Bu ya. Sudah berbagi ceritanya, tahun 60 udah ada baca bukunya, buset dah. Saya juga baru nontonnya tahun 80-an. Ya, oke, sahabat Sonora, terima kasih semuanya. Kita sudah sampai di penghujung acara ini. Dan mungkin ada yang mau ditambahkan dari Mas Bayu? Atau mengingatkan kembali tentang kegiatan minggu depan itu ya? Kegiatan temu penggemar seri Little House, kita akan ketemu dan bersenang-senang itu besok Sabtu tanggal 25 Juni di toko BPK Gunung Mulia di Jalan Kuitang 2223 seberang halte busway Kuitang. Untuk pendaftaran bisa menghubungi 0815 67 60 7208 atau yang punya Facebook bisa menghubungi Facebook BPK Gunung Mulia atau menelpon ke 390 1208 gitu Mas Luki. Dan sekalian bisa beli bukunya juga di sana langsung ya dengan diskon yang istimewa. Dan masak bareng. Masak bareng. Oke. Mbak Desi, ada yang mau disampaikan buat teman-teman? Ya, saya hanya ingin menyampaikan buku ini bagus sekali. Jadi mari kita membeli rame-rame. Karena tidak akan lekang oleh waktu. Dia akan terpakai terus untuk seterusnya. Kalau yang belum kenal, coba deh ya. Sekali ini baca, biasanya mulai kalau seneng ketagihan nanti gitu. Pasti, saya jamin ketagihan. Oke, sahabat-sahabat Sonora, ini ada 5 sahabat Sonora yang beruntung mendapatkan paket buku dari penerbit Libri, termasuk buku ini. Yang pertama, Ibu Lydia di Tanjung Duren. Untuk Ibu Lydia, untung ini buku pertamanya gratis, nanti selanjutnya beli gitu ya, Bu Lydia. Ibu Lydia di Tanjung Duren, terus Minar di Grogol, Jakarta Barat, Suherman di Jagakarsa, kemudian Betty di Pasar Baru, dan Riri di Pluit, Jakarta Utara. Nah, silakan mengambil hadiah bukunya di Sonora paling lambat 2 minggu sejak hari ini. Oke, Mas Bayu, terima kasih banyak kehadirannya. Mbak Desire Inggels, terima kasih juga sudah hadir. Selamat siang, sampai ketemu lagi. Dan sahabat Sonora, sampai jumpa di lain waktu.